Nissan Skyline memiliki beragam kisah, terutama munculnya varian GT-R berperforma tinggi. Nama yang terkenal di kalangan petrolhead ini berasal dari tahun 1957, di mana mobil sport dan supercar asal Eropa dan Amerika mendominasi pasar kendaraan global selama dekade 1960-an. Sejumlah pabrikan kendaraan terkenal saat itu bersaing untuk membuat produk mobil terbaiknya, yang akan menjadi sebuah mobil homologasi. Saat itu, pabrikan mobil Asia mencoba bersaing menggebrak pasar kendaraan global khususnya sport car. Salah satunya yang terbilang sukses adalah Nissan. Pada era motorsport era 1960-an, Nissan yang merger dengan Prince Motor Company menurunkan Highland 2000 GT S50 di ajang Japanese Grand Prix 1964 yang sempat mengalahkan Porsche 904 GTS yang dianggap mobil yang kencang pada saat itu. Momen inilah yang sebenarnya menjadi awal mula sejarah melegendanya nama Skyline di dunia otomotif. Shinichiro Sakurai merupakan penanggung jawab pengembangan Skyline 2000 GT atau varian kencang pertama Skyline dan juga model-model pengembangan berikutnya. Maka tak heran jika Sakurai-san disebut sebagai Skyline no Chichi atau Father of Skyline. Di bawah kepemimpinan Shinichiro Sakurai, nama GT-R pertama kali digunakan pada generasi C10 atau dikenal juga dengan nama Hakosuka. Shinichiro Sakurai memulai debut dengan GT-R dengan memasukkan mesin DOHC 6 silinder yang berkapasitas 2000 cc dengan kode mesin S20 ke dalam sebuah Nissan Skyline sedan C10 yang menghasilkan tenaga 160 horsepower dengan torsi 177 Nm yang disalurkan ke roda belakang dengan percepatan 5 speed. Mesin tersebut pada dasarnya adalah varian produksi yang direvisi dari mesin Prince GR8 tahun 1966 dari mobil balap R380 milik Nissan. Mobil yang dilengkapi limited slip diferensial ini bertarung di balapan Jepang melawan Toyota Corona 1600 GT, Isuzu Bellet GT-R, Mazda Familia, dan Mazda Capella. Mobil ini meraih kemenangan pertamanya di dunia balap pada 3 Mei 1969 pada GTSB Race di JFA Grand Prix yang diadakan di Fuji Speedway. Dari Grand Prix Japan 1969 di Oktober pada tahun yang sama, di mana GT-R menorehkan kemenangan ketujuhnya. Sistem injeksi yang kemudian diadopsi mendorong mesin untuk menghasilkan output maksimum ke 226 horsepower. Ini membuat Skyline menjadi unggul di sirkuit. Krisis minyak global yang terjadi pada tahun 1973 membuat kelanjutan dari Nissan Skyline GT-R sama sekali tidak mulus. GT-R generasi kedua dengan kode bodi C110 yang akrab disebut Ken Mary ini sebenarnya berawal dari iklan komersialnya yang menggambarkan sosok sepasang muda-mudi bernama Ken dan Mary sedang menjelajahi jalanan pedesaan di dalam kabin Nissan Skyline. Perubahan pada mobil ini terbilang tak begitu signifikan dibanding generasi sebelumnya. Meski bodi selnya lebih membulat dibanding Hakosuka dan mesin yang digunakan masih menggunakan mesin S20 yang sama seperti generasi sebelumnya. Nissan melakukan perubahan di sistem pengereman cakram pada varian Ken Mary di keempat rodanya. Generasi selanjutnya muncul setelah 16 tahun sejak era Ken Mary. Mobil ini muncul pada tahun 1984 dengan nama Nissan Skyline 2000 RSX atau dengan kode bodi R30. Pada dasarnya, Nissan Skyline 2000 RSX memang bukan bagian dari DNA GT-R. Namun keberadaannya tetap memiliki peran terhadap sejarah perjalanan panjang Nissan GT-R sendiri. Mobil ini menggunakan mesin turbo DOHC 4 silinder dengan kode FJ20RT berkapasitas 2000 cc yang menghasilkan tenaga 187 horsepower dengan torsi 226 Nm yang terbilang istimewa di era 80-an dengan output torsi di 200-an Nm. Model ini sekaligus menandai berakhirnya era tangan dingin Sakurai, sebab tongkat estafet selanjutnya beralih ke tangan Nagamori Ito. Pada generasi ini, Nissan masih belum menghidupkan nama GT-R.
Nissan menamai generasi ini dengan nama Nissan Skyline GT-SR yang mendapatkan mesin dengan kode RB pertama, yaitu mesin RB20 DTR yang menghasilkan tenaga 210 horsepower dan torsi 245 Nm. Mobil ini dibuat sebagai homologasi untuk grup A di balapan touring dan membawa Nissan memenangkan Australian Touring Car Champion di tahun 1990.